Ya, ini memang luar biasa di luar nalar kita, di tempat yang memang tidak pernah orang sangka, tidak ada pegunungan tapi ada air panas. Nah, ini anugerah yang Allah berikan sama kami, masyarakat Sumber Padi juga. Kalau kita lihat, kalau di Teluk Sibayan itu memang jaraknya hampir 100 kilo ya dari Gunung Sibayak itu. Jadi memang perlu dilakukan lagi penelitian lebih lanjut terhadap ini. Cuman kalau dugaan saya, ini dia lebih kepada proses bahwa air panas itu mengalir melalui akuifer itu, melalui rekan-rekan batuan sehingga bisa mencapai di Teluk Sibayan yang batu bara. Artinya memang ini fenomena unik sebenarnya secara geologis karena dia berada di pantai timur ya, pantai timur. Nah, ini sebenarnya jangan jarang karena biasanya aktivitas vulkanik kita itu ada di pantai barat gitu. Mata air panas banyak dijumpai di kawasan gunung berapi aktif sebagai akibat erupsi dan manifestasi sistem hidrotermal. Indonesia, khususnya Sumatera Utara, memiliki banyak sumber mata air panas yang terbentuk karena adanya aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Seperti Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung, tidak heran jika mata air panas menjadi wisata yang populer di kalangan masyarakat untuk berelaksasi ataupun tujuan kesehatan. Indonesia sendiri terletak di jalur cincin api atau Ring of Fire, sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif dan juga aktivitas hidrotermal atau air panas. Air panas yang mengandung mineral ini keluar dari celah di kerak bumi dan sering terjadi di sekitar gunung berapi atau zona subduksi di dalam cincin api. Berbeda dengan wisata air panas dekat gunung api aktif, mata air panas juga muncul di Desa Sumber Padi, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Wilayah Batubara yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Asahan pada tahun 2007 ini berdekatan dengan pesisir Selat Malaka, dengan topografi umumnya terdiri dari dataran rendah dan tidak memiliki gunung api. Uniknya, mata air muncul di Desa Sumber Padi dan menjadi pemandian wisata air panas ikonik Kabupaten Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Mulya Dibangun. Saya selaku pemilik pengelola pemandian air panas Teluk Sibayan yang terletak di Desa Sumber Padi, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Ya, ini memang luar biasa di luar nalar kita, di tempat yang memang tidak pernah orang sangka, tidak ada pegunungan tapi ada air panas. Nah, ini anugerah yang Allah berikan sama kami, masyarakat Sumber Padi juga. Pada tahun 2016, musim kemarau berkepanjangan sehingga melalui aspirasi saya sebagai anggota dewan, saya minta pemerintah bangun sumur bor pada waktu itu. Akhirnya disetujuin dan tercapailah kesepakatan bahwa sumur bor itu diletakkan di tanah milik saya pribadi. Kita pun tidak ada firasat apapun. Yang kita inginkan pada waktu itu adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan air. Nah, ketika dibor oleh pemerintah lewat kontraktor, dalam kurun waktu 3 minggu dibor, dia langsung keluar air panas tanpa pompa lagi pun, sampai hari ini tanpa pompa. Dari dulu Desa Sumber Padi ini dikenal sebagai penghasil padi,
yang sempat berjaya saat Kabupaten Batubara belum otonom dan masih menjadi bagian dari Kabupaten Asahan. Saat kekeringan terjadi, warga kesulitan mendapat air untuk irigasi. Siapa yang sangka jika mata air panas yang muncul hingga kini mengangkat nama desa mereka menjadi salah satu destinasi wisata. Dari kolam itu yang tadi kita buat ala kadarnya aja, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga terdengar oleh masyarakat, datang berkunjung mandi, enak badan, ada yang stroke sembuh, ya kan? Nah, akhirnya dengan ide itulah kita terus berbenah, kita bagusin sampai seperti ya hari inilah yang ada di sudah kurang lebih 8 tahun ini, Kak. Udah 8 tahun ini dari 2017 sampai hari ini itu 8 tahun. Debitnya tidak berkurang. Suhunya tidak berkurang juga. Ini dahsyat. Saya pikir Allah kasih di tempat yang ya mungkin kakak pun terkejut ini. Ini tempat apa ini ya kan? Tiba-tiba kok di pelosok ada air panas kan gitu. Ada almarhum namanya Pak Tamrin. Jadi beliau ini menyampaikan kepada warga sini, ini memang desa Sumber Padi, Kak. Desa Sumber Padi, Dusun 3, Teluk Sibayan namanya. Ya, Teluk Sibayan itu semacam kampung lah ya, tapi bukan desa kampung, dusun lah. Nah, ada dua nama kampung di sini. Bukan desa ya, kampung dari Teluk Sibayan. Di atas namanya Flow. Nah, beliau ini almarhum Pak Tamrin ini bercerita dengan masyarakat Kampung Flow. Flow itu daerah pinggiran rel. Beliau sampaikan bahwa sama masyarakat sekitar, kalian buat tempat tinggal sini banyak-banyak. Karena suatu hari tempat kalian ini akan dikunjungi oleh ribuan manusia. Ada juga yang bermimpi, Kak. Mimpinya jauh sebelum ini ada. Yang mimpi itu orang yang masih hidup sekarang. Namanya Pak Iman. Dia sekarang jadi imam Masjid Musola Polres. Dia pernah panggil saya di Masjid Bang Citra. Teringatlah ramainya tempat Bang Citra hari ini. Saya teringat mimpi saya belasan tahun yang lalu. Jauh sebelum ini ada. Dalam mimpi saya itu saya nggak tahu ngapain orang ramai kali datang. Tapi saya nggak tahu Bang Citra, ngapain orang datang ke tempat abang itu ribuan orang. Tapi itulah mungkin jawaban mimpi saya hari ini. Begitu banyaknya manusia yang datang kalau ada libur memang luar biasa. Ini adalah sumber mata airnya. Di dalam bak ini sumur bornya, ya dengan kedalaman kurang lebih 200 meter lebih. Ada kurang lebih 3 pipa tertanam di dalam bak ini. Nah, di sini ditampung air. Air sini ditampung dengan ketinggian kurang lebih 5 meter. Baru dia mengalir ke beberapa pancuran. Ada pancuran, dan juga itu ada pancurannya. Jadi memang kita hanya pakai gaya gravitasi, tidak pakai pompa. Dan air ini keluar tanpa pompa, tanpa disedot. Dia langsung menembak dari perut bumi, langsung keluar dia. Jadi makanya tiap malam pemandian ini, kolam ini kita bersihkan, kita cuci. Besok pagi sudah air bersih lagi. Jadi air ini terus masuk keluar tanpa henti sampai hari ini dari 8 tahun yang lalu. Citra Bangun tidak menyangka lahannya bertuah. Banyak orang mengunjungi Teluk Sibayan untuk merasakan sensasi mandi air hangat, bahkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari lahan pelosok yang dilanda kekeringan, bisa muncul mata air panas yang menjadikan tempat ini seramai pemandian di kaki Gunung Sibayak, Brastagi, Karo. Bagaimana ilmu pengetahuan atau geologis fenomena unik ini bisa terjadi?
Kalau kita lihat, kalau di Teluk Sibayan itu memang jaraknya hampir 100 kilo ya dari Gunung Sibayak gitu. Jadi memang perlu dilakukan lagi penelitian lebih lanjut terhadap ini. Cuman kalau dugaan saya, ini dia lebih kepada proses bahwa air panas itu mengalir melalui aquifer itu, melalui rekan-rekan batuan sehingga bisa mencapai di Teluk Sibayan yang batu bara. Artinya memang ini fenomena unik sebenarnya secara geologis karena dia berada di pantai timur ya, pantai timur. Nah ini sebenarnya jangan jarang karena biasanya aktivitas vulkanik kita itu ada di pantai barat. Geotermal itu adalah panas bumi ya, artinya memang dia berhubungan sama proses magmatik, artinya ketika air, contoh air hujan turun ke bumi meresap, terus dia dipanaskan oleh magmatik, kemudian dia karena dia ringan dia akan naik kembali ke permukaan dan muncul sebagai air panas atau disebut dengan geotermal, panas bumi. Ini anugerah yang Allah berikan luar biasa, Kak. Bukan hanya kami pribadi, kami keluarga yang menikmati ini, tapi masyarakat sekitar, Kak. Ada yang berjualan, ya kan? Ada juga yang parkir. Parkir itu saya serahkan ke masyarakat. Kami punya konsep berbagi lah, silakan. Yang penting dijaga. Alhamdulillah. Dari awal buka sampai hari ini tidak pernah ada, walaupun orang pulang jam 1 malam, jam 12 malam, masyarakatnya menjaga, Kak. Masyarakat sini menjaga. Mereka juga turut menjaga ini, turut mempromosikan ini, sehingga ini sudah dikenal oleh masyarakat luas. Bukan hanya di Batubara ini, Kak. Dari Medan, dari Labuan Batu Utara, Tanjung Balai, Simalungun, Siantar, ya kan, Sirge, Tebing kemari. Alhamdulillah. Selain Teluk Sibayan, fenomena mata air panas juga muncul di Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk 50, Batubara. Pemandian air panas ini bernama Sijira-Jira dan juga pemandian pala. Sama seperti Teluk Sibayan, mata air juga dialirkan ke dalam kolam. Ada 2 titik, satu namanya pemandian pala, satu lagi Jira-Jira. Ada satu lagi punya Pak Darwis, Haji Darwis. Ada 3. Mereka juga air hangat, tapi juga ada air dinginnya. Cuman mereka bedanya, kita ini kan airnya tanpa pompa, nembak sendiri, ya, tidak sedot dengan pompa. Kalau yang 3 tadi itu disedot pakai pompa, nah, tapi tetap air hangat keluarnya. Ada pala, ada Jira-Jira dan ada Pak Haji Darwis. Satu lagi ada, Kak. Ini jauh sebelum ini ada di Rumah Sakit Umum Daerah, tapi tidak buat tempat wisata. Ini udah belasan tahun, Kak. Di RSUD Batubara itu ada mata air juga, ya dibor juga, tapi dibuat hanya kolam aja untuk terapi mungkin pasien rumah sakit atau masyarakat, gitu. Tapi nggak dibuat tempat wisata lah. Jadi memang alhamdulillah ada beberapa lah wisata air panas di Batubara ini. Iya, kalau disebut jalur geotermal bukan ya. Kalau untuk pantai timur itu bukan jalur geotermal. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, itu lebih dugaan kepada dia itu mengalir melalui aquifer air tanah, melalui kerak-kerak batuan celah-celah batuan itu, sehingga bisa dia tertransfer lebih jauh gitu. Jadi tetap memang berhubungan sama proses magmatik bumi itu, dan dugaannya itu dia berhubungan sama di Gunung Sibayak ya sebenarnya gitu kalau untuk daerah situ. Pemandian air panas Teluk Sibayan dan Sijira-Jira ramai dikunjungi orang dari sore hingga malam hari, baik di hari biasa maupun libur. Selain biaya yang sangat terjangkau, pengunjung menyukai air panasnya yang tidak berbau belerang. Ya semua sebenarnya kalau panas punya ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, karena dia ini tertransport sangat jauh,
sehingga terus dia mungkin melalui aquifer dari batuan, sehingga belerang ini terkurang gitu ya kan, karena cukup jauh dia tertransport, terus melalui celah-celah batuan itu mungkin dia beda sama yang sudah dekat. Kalau dekat dia, karena dia langsung dari proses magmatik itu, dia akan bau belerang itu tinggi. Tetapi ini dugaan saya lebih kepada dia melalui aquifer dari batuan, sehingga bau belerang itu bisa berkurang. Ya, ini kita punya kolam khusus yang bisa dipesan. Kalau pengunjung tidak mau bercampur dengan yang lain, ini bisa dipesan secara khusus. Selain itu juga kolam ini saya buat untuk penderita sakit stroke. Karena alhamdulillah banyak juga penderita sakit stroke yang kemari untuk terapi. Karena kenapa? Karena mereka susah berdiri, susah duduk. Kita buatkan bangku di tengah-tengahnya, langsung kena kepancuran sehingga mereka bisa nyaman duduk sambil berpancuran. Nah, ini kita juga ada kolam khusus laki-laki nih. Ini laki-laki kita pisah, itu perempuan juga ada beberapa kolam yang kita buat seperti itu, gitu. Kita sangat senang ya ketika masyarakat ini mendapatkan sebuah bisa mengembangkan daerah-daerah wisata. Nah, tentu saja disebut daerah wisata ini tentu banyak hal yang harus dipenuhi, termasuk dia bisa nanti bagaimana menuju ke sana, terus bagaimana tempat pengelolaannya ini, ya tentu lebih kepada pariwisata. Kenyamanan dari pengunjung itu pasti harus menjadi utama kalau untuk kita bicara pariwisata. Terus bagaimana menuju ke sana tentu menjadi suatu yang harus dipikirkan oleh para pengelola gitu. Ya, kita mensupport lah untuk itu. Potensi geotermal Indonesia cukup besar ya, karena kita berada di jalur cincin api. Ya, jadi untuk Sumatera Utara saat ini mungkin yang sudah produksi itu juga ada 4. Potensinya setahu saya sekitar hampir 2000 megawatt ya. WKP-nya sudah ada 4, mulai dari Sorik Merapi, terus Gunung Sibayak, termasuk juga yang ada potensi juga di Sipoholon Simbolon itu ya, yang daerah Kaldera Toba juga itu ada potensi panas buminya juga. Jadi potensi panas bumi kita ini di Indonesia cukup besar lah. Saya punya anggota 14 orang, Kak. Punya karyawan 14 orang yang alhamdulillah bisa terbantu dengan bekerja di sini, gitu. Sehingga dengan kebersihan yang kita jaga, pengunjung senang. Ini yang harus kami jaga, bagaimana pengunjung bisa datang kemari berkali-kali, bukan pertama dan terakhir gitu loh. Kita bukanya itu jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Tapi kalau ada ya, kadang ada Kak, jam 1 malam dia nelpon keluarga, kita silakan masuk. Tapi kalau muda-mudi kita nggak boleh. Kita kalau muda-mudi jam 11 udah nggak boleh masuk. Tapi kalau keluarga kita silakan aja. Ya, karena proses kalau dia dimanfaatkan, dia itu recycling ya. Dia hampir dianggap tidak ada limbahnya. Misalnya gini, dia diinjek misalnya air, terus dia panas, dia mengalir ke atas, ditangkap, dijadikan pembangkit listrik, itu nanti ditangkap lagi uapnya, dimasukkan lagi. Jadi itulah kenapa disebut dia panas bumi ini sebagai clean energy ya. Kita sebagai pengunjung tentu ingin kenyamanan ketika kita berwisata ke daerah tersebut. Artinya ini perlu pihak pengelola terutama menjaga kebersihan, menjaga bagaimana kenyamanan dari pengunjung yang akan ada di situ. Dari terutama juga ya menuju ke sana juga akses amenitas, atraksi ya, seperti itu yang biasanya dilakukan oleh pariwisata ya. Ya, kalau dugaan saya karena dia cukup jauh dari pusat magmatiknya, sehingga ini menurut dugaan saya itu adalah
berada di akuifernya, yaitu transport jauh dari akuifernya, tentu ini tidak bisa berlebihan. Nanti misalnya kalau di desa itu nanti semua membuka potensi air panas ini, tentu dia berkurang lah gitu kan, karena sama seperti kayak air tanah gitu. Kalau begitu banyak nanti yang membuka untuk itu, tentu menjadi berkurang. Harapan saya tentu bagaimana semua stakeholder ya, termasuk pemerintah juga mendukung terhadap wisata-wisata di Sumatera Utara khususnya, bagaimana pengembangan, bagaimana mempercantik sehingga banyak pengunjung datang. Nah, yang kedua juga perlu yang namanya literasi atau storytellingnya, bagaimana itu terbentuknya, itu juga perlu dilakukan penelitian sehingga masyarakat juga diedukasi terhadap hal-hal yang seperti ini gitu. Dukungan dinas pariwisata belum ada ke kita ya. Memang kami masih tegak, alhamdulillah tegak, masih bisa berdiri sendiri. Tapi kalau Pemkab, kebetulan saya juga pernah menjadi anggota dewan. Saya selalu bawa aspirasi, kemarilah, jalanlah. Ya, ada beberapa titik yang Pemkab bangun melalui dinas PU dan Perkim. Itu pun sudah cukup membantu lah. Selebihnya ya kami pribadi lah bergerak dengan masyarakat untuk supaya jalan akses kemari bisa lebih baik gitu. Kalau dinas pariwisata belum ada spot sama sekali. Saya masih punya target ke depan, Kak. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan ya. Selain pemandian air panas ini yang ada saat ini, kami juga akan membuat waterbound air dingin. Jadi air ini, Kak, kalau malam ini kami buang ini, Kak. Bukan buangnya karena apa? Karena ketika kita cuci, dari air bersih baknya ini kami buang. Nah, inilah yang akan kami salurkan ke cikal bakal nanti pemandian air dingin. Kami buang malamnya ke sana, sehingga paginya dia sudah penuh, kami matikan, siang warga bisa mandi, pengunjung di air dingin. Selain itu, saya juga akan membuat tempat bermain anak-anak di sini, Kak. Udah kita buat itu, tapi memang agak terhenti sekarang, pelan-pelan lah, karena kan juga butuh dana. Gitu. Banyak hal-hal sebenarnya yang ingin saya buat di sini, Kak. Karena saya yakin selama masih ada air panas ini yang Allah kasih, ini akan jadi tempat tujuan wisata juga bagi masyarakat, bukan hanya Batubara tapi luar Batubara, sehingga bisa membantu masyarakat sini untuk bisa menaikkan sedikit ekonomi mereka gitu dengan berjualan ya. Karena harapan saya sebenarnya lalu lalangnya pengunjung itu bisa berdampak terhadap masyarakat yang mungkin berjualan di pinggir jalan. Mereka bisa membuka mungkin cindera mata atau apapun. Itu ya harapan saya sebenarnya, bisa membantu sedikit menaikkan ekonomi masyarakat sekitar.